Iya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi media pembelajaran berdasarkan interaktivitasnya. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat interaktivitasnya, yaitu yang pertama, media non-interaktif. Media non-interaktif adalah media yang tidak memungkinkan adanya interaksi antara pengguna dan media. Pengguna hanya menerima informasi yang dapat disajikan oleh media tanpa memberikan umpan balik atau mempengaruhi isi informasi. Contoh media non-interaktif yaitu yang pertama media cetak seperti buku, modul, lembar kerja, poster, dan grafik. Yang kedua yaitu media audio seperti kaset audio dan radio. Yang ketiga yaitu media visual seperti film dan video. Yang kedua yaitu media interaktif sederhana. Media interaktif sederhana adalah media yang memungkinkan adanya interaksi satu arah antara pengguna dan media. Pengguna dapat memberikan umpan balik atau respon terhadap informasi yang disajikan. Namun, media tidak memberikan respon balik kepada pengguna. Contoh media interaktif sederhana yang pertama yaitu media pembelajaran berbasis komputer seperti tutorial, simulasi, dan latihan soal. Yang kedua yaitu media pembelajaran berbasis web. Contohnya yaitu website edukasi dan blog edukasi. Yang ketiga yaitu media interaktif tinggi. Media interaktif tinggi adalah media yang memungkinkan adanya interaksi dua arah antara pengguna dan media. Pengguna dapat memberikan umpan balik atau respon terhadap informasi yang disajikan, dan media memberikan respon balik kepada pengguna berdasarkan umpan balik tersebut. Contoh media interaktif tinggi yang pertama yaitu visual reality, yang kedua augmented reality, yang ketiga game edukasi. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu klasifikasikan media pembelajaran yang paling mendukung dalam pembelajaran abstrak. Lalu uraikan alasan pemilihan media tersebut. Nah, adapun media pembelajaran yang paling mendukung yaitu presentasi slide interaktif, di mana presentasi slide interaktif ini dapat menyajikan informasi secara bertahap, kemudian memungkinkan siswa untuk menggali konsep yang kompleks secara bertahap, serta mereka juga dapat menyajikan interaktivitas melalui pertanyaan dan jawaban. Adapun alasan pemilihan media tersebut yaitu 1. Memungkinkan penyajian informasi secara bertahap. Yang kedua, cocok untuk pemahaman konsep-konsep abstrak. Yang ketiga, dapat menyediakan interaktivitas untuk melibatkan siswa secara aktif. Nah, dengan menggunakan presentasi slide interaktif ini, siswa dapat memahami konsep-konsep abstrak secara lebih terstruktur dan terarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quraish Yusuf BS. Saya dari kelas pendidikan Geografi B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana media teknologi mempengaruhi media pembelajaran, serta berikan contoh media pembelajaran yang baru muncul berkat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, e-learning adalah media yang melahirkan pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. E-learning memungkinkan peserta didik untuk aktif dan kreatif. E-learning memberikan para peserta didik, pendidik, dan pengelola pendidikan dapat mengambil banyak manfaat. Di antaranya fleksibilitas program dan bahan pembelajaran dapat dibuat lebih menarik, berkesan, intensitas serta teknologi informasi pada pendidikan akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Media pembelajaran yang baru muncul berkat kemajuan teknologi adalah media pembelajaran interaktif atau interactive learning materials. Sistem pembelajaran yang menggunakan animasi, video, dan interaksi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Media teknologi yang sekarang digunakan untuk
mempengaruhi media pembelajaran interaktif adalah Canva. Canva merupakan suatu aplikasi yang dimana bisa mengatur atau mengedit video menggunakan animasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menguraikan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan behaviorisme. Jadi, pendekatan konstruktivisme adalah kerangka pemikiran dalam pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran aktif, kolaboratif, dan pembangunan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman dan pemahaman siswa. Ada beberapa pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Jadi siswa dihadapkan pada masalah nyata yang memerlukan pemecahan, memungkinkan mereka untuk mengonstruksi pengetahuan baru melalui eksplorasi dan refleksi. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa terlibat dalam proyek-proyek jangka panjang yang menantang, di mana mereka dapat mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui investigasi, kolaborasi, dan penciptaan produk. Yang ketiga, pembelajaran berbasis diskusi. Diskusi kelompok atau kelas memungkinkan siswa untuk berbagi ide, mempertanyakan konsep, dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi sosial dan refleksi kritis. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis kolaborasi. Siswa bekerja sama dalam kelompok atau tim untuk menyelesaikan tugas-tugas atau proyek-proyek yang kompleks. Kemungkinan mereka untuk saling belajar dan membangun pengetahuan bersama. Yang kelima, ada pembelajaran berbasis scaffolding. Guru memberikan dukungan yang tepat kepada siswa saat mereka mempelajari konsep-konsep baru secara bertahap. Mengurangi dukungan ini saat siswa semakin mandiri dalam memahami materi. Kemudian yang keenam, ada pembelajaran berbasis refleksi. Siswa didorong untuk merefleksikan pemahaman mereka, proses pembelajaran, dan pengalaman mereka sendiri, membantu mereka memperkuat dan memperdalam pengetahuan mereka. Pendekatan-pendekatan ini mempromosikan konstruksi pengetahuan yang aktif dan berpusat pada siswa, mengakui bahwa setiap individu memiliki pengalaman, pemahaman, dan cara belajar yang unik. Kemudian yang kedua, ada pendekatan behaviorisme. Dalam psikologi menekankan pada observasi perilaku yang dapat diamati secara eksternal, sementara mengabaikan proses mental internal seperti pikiran dan emosi. Keyakinan utama behaviorisme adalah bahwa perilaku manusia adalah hasil dari pembelajaran melalui interaksi dengan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pada peran stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan oleh individu terhadap stimulus tersebut. Beberapa prinsip utama dari pendekatan behaviorisme. Ada yang pertama, pembelajaran melalui asosiasi. Individu belajar melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Misalnya dalam pembelajaran klasik, stimulus yang tidak awalnya memicu respon untuk dapat dipelajari untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, penguatan. Penguatan adalah proses yang meningkatkan kemungkinan terjadi perilaku tertentu. Ini bisa berupa penguatan positif atau memberikan hadiah atau reward, atau penguatan negatif, menghilangkan stimulus yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi terjadi ketika respon yang dipelajari terhadap satu stimulus juga dilanjutkan terhadap stimulus yang mirip. Diskriminasi di sisi lain adalah kemampuan untuk membedakan antara stimulus
stimulus yang berbeda dan meresponnya secara berbeda. Kemudian yang keempat ada eksternalisme. Behaviorisme menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, terutama lingkungan, dan bahwa faktor-faktor internal seperti pikiran dan perasaan tidak relevan dalam menjelaskan perilaku. Pendekatan behaviorisme telah memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan, tetapi perilaku dan pemahaman tentang pembentukan perilaku manusia. Namun, kritik terhadap pendekatan ini mencakup ketidakmampunya untuk sepenuhnya menjelaskan kompleksitas manusia dan kurang memperhitungkan peran proses mental dalam pembentukan perilaku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berupa pertanyaan, yaitu peran media pembelajaran dalam memfasilitasi pembelajaran yang kolaboratif, dan media apa yang cocok dalam penerapannya. Peran media pembelajaran kini sangat berkembang pesat, sehingga kebanyakan dari pendidik menggunakan peran media pembelajaran untuk menyingkat waktu dalam memberikan materi. Dia pada hakikatnya merupakan suatu komponen yang harus diperhatikan oleh pendidik. Sebagai komponen, media harus sejalan secara menyeluruh agar materi yang dibawakan pun dapat memberikan keaktifan siswa dalam meningkatkan kreativitas melalui pemahaman membaca, berimajinasi, berkreativitas maupun pemahaman dalam bekerja sama. Pembelajaran kolaboratif merupakan pembelajaran yang dimana mengutamakan sistem kekerjasamaan dengan teman-teman. Manfaat dalam pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan relasi dan juga dapat terjadinya saling interaksi antara siswa yang lain maupun dengan guru tersebut. Pembelajaran kolaboratif sangat berpenting dalam meningkatkan kecerdasan dan kreativitas serta kerjasama yang baik dalam melakukan sebuah pembelajaran yang dipandu oleh pendidik tersebut. Pembelajaran kolaboratif kini sangat berkembang pesat, sehingga banyak dari kalangan pendidik untuk melakukan proses pengajaran melalui pembelajaran kolaboratif. Tak jarang kebanyakan para pendidik masih demam dengan yang namanya TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pembelajaran yang berbasis media tidak dapat mereka lakukan, sehingga pembelajaran yang tadinya singkat kini menjadi lebih lama. Dalam penerapannya, media pembelajaran kolaboratif sampai saat ini masih banyak menggunakan media buku, media teknologi, dan media audiovisual, dan masih banyak lagi. Media yang kini telah berkembang pesat menjadi faktor pendukung dalam proses pembelajaran agar pemahaman materi yang diberikan oleh pendidik dapat diserapi oleh peserta didik, sehingga pada proses pembelajaran dalam penerapan pembelajaran kali ini sangat bergantung pada media teknologi informasi dan komunikasi, baik berupa media perangkat, software maupun hardware. Mungkin itu saja dari penjelasan pertanyaan atau jawaban yang saya dapat berikan pada kesempatan video kali ini. Sekian, terima kasih.